yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, bahkan diunggah di situs. Pasti kalian sering mendengar istilah 5W tambah 1H. Ada yang masih ingat tentang 5W tambah 1H? 5W tambah 1H merupakan unsur-unsur teks berita. Namun sekarang kita akan mengubahnya ke istilah bahasa Indonesia. Kita mengubahnya menjadi adik Simba. Di mana peristiwa yang diberitakan itu terjadi. K untuk kapan peristiwa tersebut terjadi. C untuk siapa yang menjadi objek yang diberitakan. M untuk mengapa peristiwa itu terjadi. Dan B untuk bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, seperti teks-teks yang lainnya, teks berita pun juga memiliki struktur. Struktur yang pertama adalah titel atau judul. Nah, judul merupakan kata kunci yang menggambarkan inti segala berita. Judul harus ditulis secara singkat, padat, dan menarik. Mengapa harus demikian? Karena judul memiliki fungsi. Fungsi yang pertama adalah menarik minat pembaca. Fungsi yang kedua, merangkum isi berita. Yang ketiga, melukiskan suasana berita. Yang keempat, memudahkan pembaca. Yang kelima, memberi identitas pada berita. Dan yang keenam adalah untuk kepentingan surat kabar pada umumnya. Struktur yang kedua adalah lead atau teras berita. Teras berita berada pada paragraf pertama. Nah, beberapa pedoman yang harus diperhatikan dalam menulis teras berita. Yang pertama adalah terdiri dari satu kalimat atau lebih, tapi sebaiknya tidak lebih dari 3 kalimat. Yang kedua, terdiri dari 30 sampai 45 kata. Yang ketiga, mengandung inti penting dari berita. Yang keempat, lengkap, padat, dan singkat. Yang kelima, bahasanya mudah dipahami dan menarik. Dan yang keenam adalah minimal mengandung 4 unsur. Unsur apa saja? Unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Sedangkan 2 unsur lainnya berada pada tubuh berita. Bagian yang ketiga adalah body atau tubuh atau badan. Nah, tubuh berita memuat fakta atau informasi, menambah atau pelengkap keterangan. Nah, pada tubuh berita memuat unsur bagaimana dan mengapa. Pada bagian ini merupakan penjelasan dari teras berita. Bagian keempat adalah ekor. Nah, pada bagian ini data hanya sebagai pelengkap, tidak terlalu penting. Data pada bagian ini dimasukkan ataupun tidak akan mempengaruhi struktur berita atau pokok substansi bahasan berita tersebut. Nah, dalam menulis teks berita, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah yang pertama adalah penggunaan kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, contoh kata baku yang digunakan adalah kita sering mendengar kata apotik. Nah, kata ini
sering digunakan ketika pertama membuat karya ilmiah, yang kedua membuat surat lamaran pekerjaan, yang ketiga membuat laporan, yang keempat berpidato atau rapat dinas, dan yang terakhir membuat surat dinas atau surat edaran yang resmi. Nah, yang kedua, penggunaan kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja atau kata sifat. Kata keterangan dapat dibedakan menjadi banyak bagian, di antaranya yang pertama, kata keterangan tempat, yang kedua, kata keterangan akibat, yang ketiga, kata keterangan waktu, yang keempat, kata keterangan tujuan, yang kelima, kata keterangan sebab, yang keenam, kata keterangan akibat, yang ketujuh adalah kata keterangan keadaan. Nah, berikutnya penggunaan kata kerja atau verba. Nah, kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ada dua macam kata kerja. Kata kerja yang pertama adalah kata kerja transitif. Kata kerja transitif atau verba transitif adalah verba yang membutuhkan objek. Nah, verba transitif terdiri dari verba atau kerja berimbuhan sebagai berikut. Yang pertama, berafiks me, contohnya menolong, dari kata dasar tolong. Yang kedua, berafiks memper, contohnya mempercantik. Yang ketiga, berafiks memperkan, contohnya mempersoalkan. Yang keempat, berafiks mei, contohnya memasuki. Yang kelima, berafiks memperi, contohnya memperbaharui. Dan yang keenam adalah berafiks menekan, contohnya menemukan. Nah, verba yang kedua adalah verba intransitif. Nah, verba intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, bentuk kalimat yang mengandung kata kerja intransitif tidak bisa dipasifkan, harus menjadi kalimat aktif. Nah, verba intransitif terdiri dari verba atau kata kerja berimbuhan sebagai berikut. Yang pertama, berupa verba dasar, contohnya makan, minum. Yang kedua, berafiks ber, contohnya berlari, bernyanyi. Yang ketiga, berafiks berkan, contohnya berserakan. Yang keempat, berafiks ter, contohnya tertawa. Nah, berikut contoh kalimatnya. Sinta memasuki rumah baru. Sinta menjadi subjek. Kata memasuki merupakan verba transitif yang berfungsi sebagai predikat. Rumah sebagai objek, baru sebagai kata keterangan. Nah, perhatikan, verba transitif membutuhkan objek. Nah, seandainya kita mengambil kata rumah, melepas kata rumah, tidak akan memiliki makna. Sinta memasuki baru. Baru apa? Tidak jelas. Nah, verba intransitif contohnya Dodi bernyanyi di kamar mandi. Dodi sebagai subjek, bernyanyi merupakan verba intransitif. Nah, dia berfungsi sebagai predikat. Di kamar mandi, kata keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Nah, di sini verba intransitif tanpa objek kita mengerti bahwa
Berikut contoh kalimatnya. Ayah pergi ke kantor lalu ibu pergi ke pasar. Ini merupakan konjungsi temporal sederajat. Mengapa? Karena kalimatnya ini, ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke pasar, merupakan kalimat yang sederajat atau setara. Nah, konjungsi temporal tidak sederajat contohnya, Budi rela bekerja lembur sejak dia mendapatkan uang tambahan. Ini adalah kalimat bertingkat. Mengapa? Karena kata Budi rela bekerja lembur merupakan induk kalimat, sedangkan sejak dia mendapatkan uang tambahan merupakan anak kalimat. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama seperti yang diucapkan. Contohnya, belajar daring dimulai pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 melalui aplikasi Zoom, ujar kepala sekolah. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, kepala sekolah mengatakan belajar daring akan dimulai pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 melalui aplikasi Zoom. Jelas ya perbedaannya? Nah,